Mereka semua para pahlawan yang baik di masa revolusi maupun di masa agresi militer 1 dan 2, jelas ini adalah masa para pahlawan semua yang wajib kita syukuri dan wajib kita doakan agar mereka semua mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di Taman Makam Pahlawan Ksatria Sikuntang di Kota Palembang ini ya Allah, dalam rangka kami memperingati perang 5 hari 5 malam di Kota Palembang ya Allah. Suatu peristiwa heroik yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan pada waktu itu ya Allah. Pada waktu itu ya Allah, kami masyarakat Palembang khususnya ya Allah bersatu padu untuk melakukan suatu jihad akbar ya Allah, untuk merebut kemerdekaan daripada tangan penjajahan kafir ya Allah. Pada waktu itu ya Allah, 1-5 Januari 47, 75 tahun yang lalu ya Allah, kami bersatu, kami meneriakkan petik takbir Allahu Akbar disertai dengan petik merdeka. 2 kalimat tersebut ya Allah yang dipekikkan oleh para leluhur-leluhur kami yang pada hari ini telah menjadi syuhada dan pahlawan-pahlawan ya Allah, yang sebagian besar mereka telah dimakamkan, telah ditanamkan jasadnya di dalam pemakaman ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak cucu dan generasi penerus bangsa ya Allah, yang menjadi penerus mereka ya Allah, dapat meneladani perjuangan-perjuangan mereka, dapat melanjutkan perjuangan mereka walaupun dalam konteks yang berbeda, dalam konteks zaman dan waktu yang berbeda. Jadikanlah kami ya Allah dapat mengisi kemerdekaan ini ya Allah dengan kemerdekaan yang baik dan benar, serta tetap berada di dalam jihad jalan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, walaupun jasad mereka telah lama hancur bekalan tanah di dalam pemakaman ini, namun kami tetap yakin ya Allah, sebagaimana ayat-Mu ya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tetap hidup ya Allah, mereka tetap ada di alam mereka ya Allah, mereka tetap dapat melihat hari ini dari kubur-kubur mereka ya Allah. Kami datang menjenguk mereka, kami bersilaturahmi kepada mereka, kami mendatangi pusara mereka, dan mereka pun dapat melihat kami walaupun dalam alam yang berbeda ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah mereka di alam-alam kubur mereka ya Allah. Terimalah segala bentuk pengorbanan suci mereka ya Allah. Terimalah seluruh amal dan ibadah mereka ya Allah. Ampunilah segala dosa, segala khilaf, segala salah, dan segala kekurangan mereka ya Allah. Dan kelak nantinya ya Allah, tempatkanlah mereka ini di dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah mereka dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika Engkau berikan keberkahan syahid kepada mereka, maka berikanlah pula keberkahan syahid mereka kepada kami ya Allah, agar kami yang di dunia ini dapat meneladani mereka ya Allah, di dunia wal akhirah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Mujibas salim ya Allah. Anta Rabbuna ya Allah. Anta hasbuna ya Allah. Anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anzil 'alaihim fi qabrihim ya Allah. Riyadun min riyadil jannah ya Allah. Allahumma anzil 'alaihim ya Allah fi qabrihim ya Allah. Riyadun min riyadil jannah ya Allah. Wala tunajjilahum ya Allah ya Allah. Wa haqqi nabiyyika Mustafa wa bi haqqi nabiyyika Mustafa wa rasulika al-Murtada. Allahumma ya Allah ya Rabbal Ka'bah ya Rabbal Madinah ya Rabbal Muhammad taqabbal jaratana ya Allah. Waj'alna barakatihim ya Allah. Waj'alna barakatihim ya Allah. Waslah sudurana ya Allah. Waghfir dzunubana ya Allah. Wastur dzunubana ya Allah. Wastur dzunubana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Mujibas salim ya Allah. Taqabbal jaratana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi 1, 2, 3.
اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لهم آمين. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الخالص حليما ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا غلا benar. Wassalli wassallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah. Nah, jadi di Palembang ini 75 tahun yang lalu itu terjadi satu peristiwa yang sangat bersejarah, di mana terjadi agresi militer dari Belanda pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947 itu terjadi peperangan yang dikenal dengan perang 5 hari 5 malam. Nah, itu peristiwa itu menjadi titik atau pusat peperangan pada waktu di tengah kota, yaitu sekitaran Masjid Agung pertama ya, dari sepanjang jalan Tengkorak sampai jalan Merdeka sekarang ini, bersama di depan kantor pos itu ya, pos. Nah itu Belanda menghamburkan peluru kepada rakyat Palembang, penduduk Palembang pada waktu itu, sehingga pernah waktu saat perang hari yang ketiga itu jatuh pada hari Jumat. Saking keadaan itu mencekam sehingga pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung pada waktu itu ditiadakan, dibatalkan. Karena apa? Karena suasana pada waktu itu berbahaya. Oleh Belanda itu ditembak semua, apa saja yang bergerak itu ditembak dari arah kantor pos itu. Nah, salah satunya banyak juga dari rakyat kita atau tentara pelajar dan juga Palang Merah ya. Nah, itu yang pada waktu itu membantu daripada rakyat itu agar jangan sampai memperingati ya, memperingatkan masyarakat pada waktu itu jangan sampai tertembak. Salah satu jangan ke masjid dulu, karena masjid kan nggak ada uang jemaahnya. Nah, salah satu yang ikut syuhada pada waktu itu Mas Hasan Dabda itu tertembak ya, pada saat sedang mengambil air wudhu saat bersolat. Lama diicing kalau masuk kita tuh ya, oleh Belanda tidak kena luput terus sasaran tadi. Ya, karena sudah takdir Allah tadi ya, sehingga pada saat dia mengambil air wudhu itu dengan teriakan Allahu Akbar sehingga dia jatuh sebagai syuhada. Itu salah satu perjuangan ya masyarakat. Oleh karena itu salah satunya yang berjasa, pahlawan yang berjasa dalam perang 5 dimakamkan ke makam pahlawan sekarang untuk mengingat besar jasa-jasa mereka. Kita di makam Kapten Arifai. Kapten Arifai ini adalah komandan markas di Sungai Jeruju. Pada tanggal 28 Desember 46 dia memeriksa pasukan atau laskar kita, ada TKR juga di sekitar kaki Bukit Caritas. Nah, pada waktu itu dia kena tembak di sana. Kena tembak dan dia kena, lalu diselamatkan oleh para tentara atau laskar pada waktu itu, lalu dirawat di klinik Dempo, klinik Dr. Ibnu Stowo di sana. Pada tanggal 1 Desember itu terjadi huru-hara dan dia kemudian mendengarkan suara
yang hebat di luar dari klinik itu dan dia tidak tahan. Meskipun dalam keadaan luka, dia tetap keluar, tetap ingin berjuang maksudnya, dan lalu dia melarikan diri, pergi lagi ke arah Kuto, dekat Sungai Jeruju, lalu bergabung dengan pasukan di sana. Tiba-tiba ada mortir yang meledak di dekatnya, dan dia jatuh ke Sungai Jeruju, tenggelam, dan kemudian muncul mayatnya di sana. Jadi Kapten Haripai ini sudah diabadikan sebagai nama jalan di Penceritas. Lalu kita tangkap semangatnya, kita kenang semangat beliau yang walaupun dalam keadaan luka, walaupun dalam keadaan lemah, tapi tidak tahan melihat Palembang yang waktu berharu biru, ya, dan dia keluar. Nah, semangat ini adalah semangat juang yang luar biasa. Nah, kita sekarang lagi berada di makam Dr. Adnan Kapaugani. Jadi kalau kita melihat namanya Adnan Kapaugani, tentu bukan orang Sumsel, dia orang Padang Bukit Tinggi, ya. Kapau itu salah satu nama daerah di situ. Berarti demikian, beliau lebih-lebih dari orang Palembang sendiri, karena istrinya orang Palembang. Semangatnya lebih-lebih dari sini. Beliau lahir di daerah Ogan, ya. Kalau tidak salah. Betul aja. Iya, daerah sana. Betul dia. Pindah kelahiran di Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Kecilnya di Sumsel, di daerah. Nah, jadi orang tuanya pindah ke sini. Ikut ayahnya ngajar. Ya, ayahnya ngajar ke sini, dan kemudian dia dokter sebenarnya, ya, dokter, dan kemudian masuk ke perjuangan dan militer, perjuangan. Karena Kapaugani ini dikenal sebagai penyelundup besar, dia sangat hebat, dia menyelundupkan rempah-rempah atau makanan ke Singapura, ya. Lalu dari Singapura dia bawa senjata ke sini, dan itu tentu penuh tantangan, dan dia artinya luar biasa dengan keberaniannya. Dia pernah ditantang oleh Westerling, seorang Turki, ya, katanya Anda berhadapan dengan Westerling, seorang yang algojo lah, yang menghabiskan orang, ya. Dia tidak gentar. Saya seorang penyelundup yang penuh dengan tantangan, bahkan nyawa pun saya tidak gentar paling untuk saya korbankan. Nah, Adnan Kapaugani pada tahun 47 dia menjadi Menteri Kemakmuran, ya, dalam kabinet Sahrir, ya, kabinet Sahrir pada waktu itu. Nah, kemudian 1 sampai 4 dia tidak ada di sini. Tanggal 5 siang baru dia datang ke sini, dan tugasnya membuat perundingan agresi gencatan senjata kepada Belanda. Jadi sejak Kapaugani datang, ada gencatan senjata. Padahal menurut Pak Ruslan, ya, pada kita tuh sudah hebat di waktu itu, Belanda sudah lemah. Tapi karena Belanda ini orangnya Jong Palembang calak, salah gitu. Udah diajak perundingan. Coba kalau kita dalam keadaan yang lemah, diajak tempur terus kita. Nah, tapi Kapaugani ini memang terkenal sebagai seorang diplomat juga, ya. Selain seorang dokter, diplomat, tetapi dia juga seorang penyair. Banyak sekali puisi-puisi yang dia tulis, dan beberapa waktu lalu kita sudah membuat diskusi puisi-puisi beliau, dan sudah ada bukunya gitu. Nah, beliau diabadikan selain dari nama rumah sakit, ada museum Kapaugani. Lalu di daerah Uluan Lahat kalau tidak salah, itu ada satu jalan namanya Jalan Kapaugani. Tapi bukan mengabadikan nama jalan, karena memang jalan itu dibuat atau diinisiasi oleh Kapaugani. Jadi hebatnya begitu kan. Kalau ini sekedar nama jalan, kalau dia sendiri yang buat nama jalan, maka jalan itu, ruas jalan itu disebut dengan nama Kapaugani. Sekilas tentang Kapaugani, dan tentu kita berdoa agar beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oke, jadi salah satu titik pada waktu pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang adalah di Gedung Borsumei. Jadi di pojok sana itu adalah Gedung Borsumei. Borsumei itu sebenarnya singkatan dari Borneo Sumatera Maskapai. Nah, itu gedung itu tempat salah satu pos Belanda pada waktu pertempuran 5 hari malam. Jadi pejuang-pejuang kita itu menyerang itu dari di antara tempat ini, tapi masih kondisi masih zaman dulu. Jadi pejuang-pejuang itu bersembunyi di tempat-tempat ini. Nah, jadi Belanda itu menembak dengan senjata mereka yang sangat lengkap. Mereka menembak dari Borsumei sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi kalau siang dia tembak terus, kalau malam dia tembakan perlu kembang api mercusuar. Jadi langit terang, jadi pergerakan apapun pejuang di tengah jalan ini tidak terlihat. Dia hamburkan tembakan. Jadi saya dapat cerita langsung dari orang-orang tua dulu. Jadi beberapa orang gugur di sini dan yang luka-luka juga banyak. Jadi salah satu titik yang paling penting. Jadi menurut cerita orang tua dulu, karena saya orang sini asli, jadi banyak juga yang gugur di sini. Para pejuang-pejuang yang gugur di areal ini, yang luka juga banyak. Jadi dan di dalam itu ada dapur umum dulunya pada waktu itu. Jadi setiap lorong ada dapur umum pada waktu pertempuran 5 hari malam. Praktis kemudian ke sebelah laut itu tidak mungkin juga pejuang bisa menyerang, karena dari sebelah sungai kapal-kapal patroli Belanda itu menghunjami seluruh perahu kapal yang lalu lalang di atas sungai. Jadi memang pejuang kita memang betul-betul bergerilya pada waktu itu, kondisinya seperti itu. Jadi kejadiannya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 1947. Nah, itu puncaknya ya. Puncak dari insiden-insiden yang terjadi sebelum Januari itu ya. Karena bulan Desember itu beberapa insiden terjadi antara pihak Belanda dengan kita ya. Kita dalam arti kata tentara kita ya. Ini yang kita melihatnya ya. Bahkan sebelum itu sudah terjadi, ada tanggal 28-29 itu ada terjadi pertempuran yang cukup lama ya, sekitar lebih kurang antara 10 sampai 13 jam gitu ya, antara Belanda dengan kita ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian ada kesepakatan, ada katakanlah ceasefire ya, atas dari situ tenang ya. Nah, tapi kemudian muncul lagi pada tanggal 1 Januari itu kejadian itu ya. Nah, Desember 46 itu ya, itu kalau bahasa Palembangnya antara pihak Belanda dengan pihak kita itu sudah asem-aseman. Ya, perang dingin ya, Belanda nih cak nak main di Pak Edo ya. Ya. Jadi ya kalau bahasa kita lah mulai ngampuk. Itu kira-kira bahasa sederhananya. Ngampuk nih Belanda nih. Apa ngampuknya itu? Ya melanggar garis demarkasi. Ya, garis demarkasi itu dari wilayah sini, Talangsmut ini, terus Merdeka, ya, kemudian masuk Sudirman. Dulu namanya Jalan Teguruk, kemudian ke Tabang Harne, Rustam Effendi, ya, Rustam Effendi, baru ke Jalan Kolonel Atmo, ya. Nah, jadi kalau kita melihat atau mau mengungkap tentang 5 hari 5 malam ini, kita harus tahu dulu peta, ya. Jadi petanya itu peta tahun 47, ya. Nah, itu jangan melihatnya dengan kondisi jalan sekarang,
Nah itu, ya. Nah, itu makanya ada tulisan itu yang keliru itu ya. Jadi tahun 47 itu Jalan Sudirman sekarang itu baru sampai kira-kira bioskop Mawar. Nah, itu, ya. Yang sudah katakanlah aspal, sisanya masih tanah liat. Nah, itu pengakuan dari Pak Ajis ya, Menkol Ajis yang saya wawancara waktu tahun 2002 itu, ya. Nah, di kanan kiri garis demarkasi ini, inilah pasukan TRI, TNI katakanlah sekarang ya. Nah, itu. Dan Laskar. Nah, saya memberi contoh misalnya, areal belakang di sini, di Cempaka ini, itu Laskar yang bertahan itu. Laskar, apa namanya, Hizbullah, ya. Nafindo dan, bukan Nafindo, Hizbullah, Sabilillah, dan Laskar lain ya. Kemudian, arah Jalan Mujahidin, 26 miler itu ada Laskar Mujahidin di situ bertahan. Ya. Di 23 ilir Limbungan itu Sabilillah sama Hizbullah juga di situ dan 4 laskar lain ya. Nah, yang TNI itu terpusat ya, terpusat di, kalau batalionnya itu seberang ilir tadi sudah saya singgung ya. Seberang ilir itu ada batalion 32. Nah, batalion 32 ini pimpinannya Pak Mamun Murad almarhum ya. Nah, markas batalionnya itu di Sekanak itu. Dulu siapa yang pernah saya ajak jalan ke sana deh? Pasti rombongan lah ya. Nah, itulah gedung eksportir kopi itu. Apa? Bukan. Jacobsen dikuasai Belanda. Tuh. Jadi sebelum bioskop Sekanak itulah. Ada gedung bagus itu, masih sampai sekarang itu. Rosida masuk punya hotel sekarang ya. Nah, pinggir jalan itu yang markas batalion. Kalau markas resimennya itu di 15 ilir. Nah itu ya. Nah jadi wilayah seberang ilir arah ke sini ini batalion 32 ya. Nah, sebagai gambaran ya, Jacobson itu dikuasai Belanda. Jacobson van den Berg itu ya. Benteng dikuasai Belanda. Kemudian Bom Yeti dikuasai Belanda. Bom Yeti itu sekarang tempat kafe Tentaro itu nah. Iya, nah itu Bom Yeti itu. Nah, sementara pasukan kita kan, kalau kita arah sana kan Jacobson, ada Sungai Sekanak kan, lewat sungai seberang jembatan itu pasukan kita, jadi jaraknya dekat. Ya, Depaten itu markas batalion. Kemudian ada pasukan yang disebar di Sungai Tawar. Nah, Sungai Tawar. Jadi kalau kita lihat Sungai Tawar ini kan sudah dekat ke arah Talang Semut kan. Itu. Nah, kemudian ada lagi di daerah Bukit, ya, kopi Ibrahim Lakoni itu di Bukit ya, ada di Tangga Buntung. Ya, jadi secara strategi militer ya, kedudukan Belanda itu sudah dikepung oleh tentara kita, ya, belum lagi laskar-laskar. Nah, cuman laskar ini jumlahnya tidak terdata secara pasti. Ya, itu tidak terdata secara pasti. Nah, sebetulnya mengapa Belanda bisa menduduki daerah-daerah itu? Ini kaitannya dengan Inggris. Karena sebelum bersama Belanda ini datang ada Inggris. Nah, Inggris menyelesaikan tugasnya. Tempat-tempat yang dikuasai Inggris itu diserahkan kepada Belanda. Nah, bukan kepada pihak kita. Jadi Talang Semut sebetulnya itu sudah dikepung oleh pasukan kita. Nah, belum lagi yang ke arah Caritas ya. Karena ada pasukan Pak Dani Effendi yang sebelum tanggal 1 itu sudah datang. Karena ada keributan dengan pihak Belanda, dia masuk.
pasukan Dani Effendi. Nah ini pasukan elit ini Pak Dani ini, karena dia punya regu penembak anti serangan udara. Iya, tentara lain tidak punya, pasukan ini yang punya, pasukan PSU-nya, ya, pasukan anti serangan udara. Nah, itu di bawah Pak Dani, komandannya Dani Effendi. Jadi ini yang dalam sebelum tanggal 1 itu ada pesawat Belanda yang lewat pas di Cinde itu sempat ditembak oleh Pasu ini. Ya. Nah dia ditempatkan di lapangan Hatta. Lapangan Hatta ada juga di depan Masjid Agung, bagian ditempatkan di situ. Ya. Nah, jadi kalau istilah kita pasukan pilihan lah ya, pasukan Pak Dani Effendi. Ya elit, karena senjatanya lengkap. Nah nanti dikembangkan lagi dan sesudah 5 hari 5 malam pasukan itu dirubah menjadi Batalion Garuda Merah, itu di bawah Mayor Iskandar dan jadi Jalan Letkol Iskandar. Di seberang Ulu itu Batalion 34, pimpinannya Pak Denmas Kadir. Nah batalion ini itu punya beberapa kompi ya, ingat saya itu 4 kompi. Tapi nanti menjelang 5 hari 5 malam itu diciutkan jadi 3 kompi. Nah, itu menyebar dari mulai Kertapati sampai ke Bagus Kuning pasukan. Jadi cukup panjang. Ya. Nah, mereka berada di depan pos-pos Belanda. Salah satu yang ada pasukan apa istilahnya kalau sekarang itu penembak jitu itu apa istilahnya? Sniper. Nah, salah satu pasukan itu ada yang sniper, itu yang ditugaskan di depan benteng Kota Besar di seberang sungai. Ya setengah kilo ada ya, lebih kurang ya. Jadi di pinggir Sungai Musi itu. Nah, itu dia ditempatkan di situ. Nah jadi seberang Ulu itu 1 batalion, seberang elit 1 batalion. Nah, cuma pertempuran yang paling banyak terjadi itu di seberang Ilir, karena kekuatan Belanda itu ada di seberang Ilir. Kalau yang di seberang Ulu itu sebatas dia pelaju Bagus Kuning, Negrong, nah itu ya Pertamina itu sebatas di situ pasukan Belanda itu. Nah makanya itu pasukan dari Batalion 34 itu lebih difokuskan dia ke arah Bagus Kuning. Nah itu, maka ada satu penyerangan itu yang ke Bagus Kuning, sempat tentara Belanda itu katakanlah mundur ya, sempat diduduki Bagus Kuning itu selama beberapa jam itu. Nah, kemudian datang bantuan pasukan dari arah Sungai Gerong itu masuk ya. Nah itu sehingga mundur lagi ya tentara kita. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian menyerang lagi, gugur di situ Abdullah ya, Kapten Abdullah itu. Dan dia kemudian kompi dia ya, Pak Abdullah ya. Nah jadi wilayahnya seperti itu. Nah apa penyebabnya kan itu. Nah jadi sebetulnya tadi bulan Desember itu sudah hangat ya. Iyalah cuma belum meledak. Nah, jadi pas tahun baru Belanda merayakan tahun baru. Nah pajarnya itu ada sekelompok tentara Belanda yang keluar dari benteng itu nak ke Caritas. Nah, sambil mabuk itu sambil nembak itu. Jadi tembakan itu kalau sekarang ya sekitar air mancur itu lah, kira-kira di sekitar air mancur ke Rustam Effendi itu ya, sekitar itu. Nah, jadi terjadi di situ ya. Jadi tidak nembak ke pasar, tidak di situ dan itu apa istilahnya? Iya. Dianggap provokasi itu kan? Iya, kita nganggapnya itu provokasi ya. Nah, dibalas oleh kita. Karena dibalas, lari dia boleh.
ya, balik ke ke benteng lagi kan. Nah, pagi itu juga tanggal 1 itu ada, kalau di catatan Pak Denmas Kadir itu disebutkan ada sekelompok noni-noni Belanda katanya, yang dari Pelaju menggunakan apa namanya, kalau istilah kita speedboat lah ya, macam speedboat itu, yang mau kembali ke benteng. Nah, motorboat ini ditembak oleh sniper dari seberang Ulo. Kalau saya tidak salah namanya itu Ujang Roni kalau tidak salah, Laskar, dari Laskar, bergabung di situ. Nah, dari situ tenggelam, mati di situ. Ya, berapa korbannya tidak jelas itu, tapi itu motorboat itu tenggelam di situ. Ya, nah, jadi ini sekitar jam lebih kurang antara jam 7 sampai jam 8 kejadian di depan benteng. Nah, perangnya sendiri baru mulai sekitar jam 10-an. Jadi ada tenggang waktu lama. Nah, itu tenggang waktu itu ya. Nah, baru pasukan Belanda itu keluar ya. Nah, ketika dia keluar dari benteng ya, pasukan kita sudah siap kan. Nah, itu ya, kita harus akui salah satunya itu Ahmad Malaya yang bergabung dalam kita, itu orang Malaysia, itu ikut menghadapi yang pertama Clash itu ya. Pecahlah pertempuran itu ya. Jadi kalau 5 hari 5 malam itu, kalau istilah perperangan itu Clash kedua. Jadi waktu itu Indonesia sudah merdeka tahun 45. Nah, Belanda nak PBB nak menyaksikan mana-mana negara yang sudah dimerdekakan itu. Nah, jadi waktu datang ke Indonesia, rupanya Belanda ngontit di buri PBB itu. Masuk lagi dia. Nah, jadi wong kita sudah siap, memang sudah siap wong kita. Nah, terjadi pertembakan juga waktu itu, tahun 47 itu. Nah, ternyata Belanda ini lebih licik. Nah, dengan kelicikan itu maka kita mengubah taktik perang, yaitu perang gerilya. Jadi kota nak dikosongkan, satu saat kita serang dia dari belakang. Gitu. Jadi kami dikongkon lari ke Lahat, dipaksa ke Lahat. Sudah berangkat pertama, tapi tidak ada sampai Kartawati, sampai Tangguh Buntung, nyabrang ke Limolu, tinggal di Limolu. Nah, tidak lama dari Limolu itu diusir pula, mesti berangkat ke Lahat. Nah, itu berangkat naik sepur, tetapi tidak sampai ke Lahat, kami sampai Prabu Muli turun, kami anak beranak turun. Nah, sampailah di Prabu Muli. Nah, di Prabu Muli situlah bertemu Bujang Yakub, Bujang Somad, Pak Roni, Manap, siapa lagi banyak. Teko Pak Bambang, cuma tidak ada campur dengan Pak Bambang Utoyo. Dianya di Pamiri, perumahan yang bagus. Pamiri itu tempat pengemburan minyak. Nah, jadi tidak bertemu dengan Pak Bambang. Rupanya masih di Osir, mesti ke Lahat. Jadi bangkali di Prabu Muli itu ada raja 2 bulan kan. Nah, berangkatlah ke Lahat. Tapi tidak sampai Lahat, Marinim kami turun. Tidak galak ke Lahat, turun di Marinim. Nah, di Marinim pertama memang boleh tempat gubuk tuh. Istilahnya tuh pondok-pondok wong nunggu kebon. Boleh di situ. Tidak lama, itu cuma 2 hari. Nah, bolehlah di rumah 4. Inaplah di rumah 4. Nah, disitulah lama bertahan. Jadi sampai tahun 50-an. Tahun 50 baru balik. Nah, itu dari Marinim itu banyak sekali pengalaman jadi wong Marinim. Pacak ngomong bahasa Marinim, tahu daerah Marinim, tahu paham. Jadi kami tinggal tuh di kampung Jawa Lama Pak Ijaz. Nah, itu. Nah, ada rumah 4, sebelah sananya rumah 10. Itu di Marinim. Kebenaran tidak berapa lama dari ini tadi tuh ada wong nganten kan, diajak wong ke Marinim. Jadi ninju lah ke sana. Sayangnya rumah 4 telah dirubuh. Rumah 4 telah dirubuh, tanah kosongnya. Kalau rumah 10 itu masih ada,
tidak ada habis dibongkar uang. Suasana perang kota selama perang Belanda di sekarang ini positif perang itu. Jadi Belanda ini Memang dari mana gitu, mak mana bertahannya? Jadi kalau itu pertempuran itu sebenarnya Wabi tidak ada di sini, kami berlari itu. Mesti diusir yang di keluar kota. Jadi pertempuran di sini dengan ceritanya baik, itu Belanda tuh dibudikan, dikicaukan, kita nyerang dia tuh pada malam hari. Nah itu, dengan sekali dua kali terjadi macam itu diketahuinya, dia ngubah taktik. Belanda ngubah taktik. Nah itulah banyak juga makan korban tuh. Mendak tuh tidak ada banyak makan korban. Tapi Belanda tidak ada berlari tuh, tidak ada berlari Belanda. Artinya memang penduduk ini diusir oleh Belanda? Bukan Belanda ngusir, angkong kita dah ngongkon berangkat. Sebab kota nak dikosongkan. Oh jadi ada instruksi? Memang dikongkonnya di tiap-tiap kampung sama sekali mesti pergi kali. Ini ada pergi, sebelah ada pergi, kami yang pergi. Wong ini pergi Tangga Buntung be. Memang sama-sama dulu pertama berangkat Tangga Buntung. Nah dari Tangga Buntung kami nyebrang ke Lima Ulu. Wong itu sudah mandap ke Tangga Buntung, balik lagi. Nah, itulah macam itu kita berangkat dari meninggalkan rumah ini dibedat wong galon. Setiap rumah dibedat di wong galon. Dirampok wong. Sama dewek bukan Belanda, apa Belanda yang ngajari itu ada tahu itu. Nah, tahu ceritanya mah itu rumah dirampok. Segala macam senjata habis. Senjata kuno-kuno itu habis segala. Keris, tombak segala macam. Meleknya kalau barang-barang apalagi emas perhiasan dah ada kesempatan. Kalau menurut cerita dari ngomong yang tinggal di sini, ada informasi mana saat perang? Kalau perangnya, Belanda tertipu terus. Tertipu terus Belanda. Tertipu? Iya. Artinya gimana? Ya, artinya dia ngira kalau kita nak siap-siap nyerang, ternyata tidak, dibiarkan. Masuk dia Belanda masuk, kena sergap dia. Nah itu. Jadi kita nunggu sifatnya? Iya, tapi kita mundur. Kita nunggu sifat nunggu tapi mundur supaya dia nyengok, wong dia mundur hilang. Sangkanya kota kosong, memang kosongnya kota. Jadi beramuk lama mana tak ada gangguan apa-apa. Nah, itu. Jadi memang instruksi dari itu ada perintah pengosongan kota? Iya, nak diajak perang gerilya. Pokoknya kota dikosongkan, seluruh penduduk kosong ke kota. Sekarang masuk ke salah satu titik ya? Woi hebat ini. Markas Belanda di mana? Markas Belanda memang di Binting. Sudah tuh di Hoktong. Di Hoktong ada lagi dia, ada 3 titik sini dia. Soalnya ini dulu gudang-gudang kan besar-besar. Nah itu kesempatan dia. Jadi memang di sini memang titik perjuangan. Oh titik. Maksud titik perjuangan. Sama dengan yang di Tengkoru. Oh Tengkoru itu titiknya nih dah. Belanda dari Binting, kita dari Sungai Rendang, dari Sabrang, dari mana, tidak tergentar. Iya, tidak tergentar dengan Belanda. Ya dia sudah tahu taktik. Artinya posisi saat itu memang tidak berimbang. Tidak, ya. Dalam arti kata, kalau uangnya, jangan coba-coba dia. Galak galau. Pakai baju kaos baik lagi jadi diajak tembak. Aduh. Nah itu memang uang dulu tuh tahu lah nyawa itunya tuh memang bersih nih. Iya bisa dibilang. Tapi kami tidak kata di Palembang, tidak tahu mak manunya. Cuma tahunya rumahnya lah dibedat. Rumah sini dibedat, rumah laut juga dibedat, rumah darat sana dibedat juga, cuma belum sampai habis. Bakongnya balik. Dengarnya bayang. Memang kita masih kecil. Cuma Mak Ojong itu bergaulnya dengan tentera. Jadi waktu di Prabu Muli kami tinggal di rumah bedeng 4 ikut itu. Yang isinya itu tentera kita. Ya kakak kita ini tentera kan, yang tua. Jadi rupanya dia yang memimpin kelompok itu. Tahu apa dia, grup apa. Nah jadi kalau siang-siang kira-kira pukul 10 itu kumpullah di asrak di kamar. Nah
Yang ahli nabuh gitar tuh Manap, Abdul Manap, yang setia. Itu. Dia nabuh gitarnya, nyanyi-nyanyi. Yang kaget aku waktu itu masih jadi hibur uang tuh nyari nyoget lah, dengan orang kami. Kumpulkan loh kami itu dulu di Baru Bumuli tuh. Bujang Yakub, Bujang Somad, Pak Roni Namyu, Manap, terus siapa lagi tuh? Pak apa tuh ada? Kontir ada masuk. Hah? Oh tidak. Tidak pernah ditembak. Bajeng kami tuh. Tidak pernah Di ditembak. sini tak pernah ditembak. Tidak. Di Palembang nih juga rumah tuh kena rumah luan tuh mortir nyampak dari pucuk. Tapi tidak meledak. Tidak meledak. Ya. Nah setelah kami balik tahun 52 baru dimbek itu mortir itu. Di lapor ke MKB itu. Nah, setelah dimbek itu. Masih Banyak mortir yang tidak meledak di daerah. banyak. Masuk Di rumah. Kampung, Ya, di rumah kami resiko. Dari alam yang patah maksa bawa. di rumah ini. Iya, rumah lama. Beli mas. Iya. Tidak ada lah gambarnya ada dah. Masih lah di bawah tanah tuh kami balik tahun 50. Nah tahun 52 dilapor ke MKB, MKB minta embek. Nah nanti diembek jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cek Jun channel, alhamdulillah hari ini kita mulai masuk di tahun 2022. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tahun 2022 benar. Sebenarnya di tahun 2022 ini banyak harapan kita di 1 tahun ke depan ini. Tapi yang lebih penting di awal-awal tahun ini di Palembang itu dewe ada satu kejadian yang tidak pacak dilupakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wong-wong tua, yaitu yang disebut dengan pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, kalau kita cerita misalnya pertempuran 5 hari 5 malam ini, segala wong tahu misalnya tokoh-tokohnya siapa, misalnya di sana kejadiannya apa misalnya. Nah, kemarin di wong Palembang sore dulu, sore itu ada kegiatan di halaman Masjid Agung itu memperingati pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, beberapa tahun yang lalu ini ada napak tilas. Nah, napak tilas sampai misalnya napak tilas itu Palembang misalnya Payakabung itu, nah Palembang misalnya ke arah Tanjung Batu sana, napak tilas dalam rangka memperingati perjuangan-perjuangan para pendahulu-pendahulu kita ini. Nah, ke depan mengkali kita nginget lagi bahwa pertempuran 5 hari 5 malam ini begitu berkesan bagi masyarakat Palembang. Nah, misalnya di Hilir Barat 2 itu ada misalnya Lorong Pahlawan. Nah, ngapo misalnya lorong itu dinamakan Lorong Pahlawan. Ngapo lorong itu misalnya dinamakan lorong misalnya Palang Merah. Nah, kemudian di mana-mana misalnya jejak daripada misalnya perjuangan-perjuangan ini, nah itu mengkali dinapak tilasi. Nah, itu jadi generasi muda ini dia tahu bahwa misalnya kemerdekaan ini bukannya boleh oleh leyeh-leyeh di bahasa gaulnya kan, jadi dengan susah payah itu. Nah, aku ingat ini, aku ingat di Palembang ini dulu ada organisasi angkatan 45 gitu ya. Seluruh organisasi itu isinya ialah bapak-bapak kita yang pejuang-pejuang. Nah, aku waktu itu ditunjuk juga menjadi salah satu pengurus. Nah, ada yang protes ini, ada yang protes bapak-bapak kita. Memang secara nyata misalnya aku tidak ada melok berjuang. Nah, tapi di situ aku ditugaskan di zaman gubernurnya Pak Ramli Hasan Basri, itu ditugaskan itu ngurus sekretariat Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kota Palembang. Nah, sampai terakhir jabatan aku itu wakil sekretaris. Nah, jadi yang ngurusi bapak-bapak itu kita
kita yang muda ini ngetik surat, ngantar surat, konsep surat misalnya, bagi ke misalnya untuk santunan-santunan untuk misalnya bapak-bapak itu, misalnya ketemu bapak-bapak itu. Aku yang paling berkesan itu ada seorang bapak yang masih ku ingat sampai mak ini, namanya Pak Cik Nang. Pak Cik Nang itu luar biasa, perjuangannya luar biasa emang ini, dan dia ngurus Dewan Harian Cabang Angkatan 45 itu juga luar biasa. Kami dulu sekretariatnya itu di gedung balai pertemuan itu. Nah maksudku mak ini, nah generasi sekarang ini nih mesti tahu mak itu, mesti tahu misalnya apa-apa yang dilakukan oleh orang tua kita misalnya pada waktu misalnya khususnya di pertempuran 5 hari 5 malam itu. Nah sudah dilibatkanlah segala organisasi yang ada sini, libatkanlah misalnya seluruh kekuatan-kekuatan yang ada ini untuk misalnya itu tadi nampak jelas menang kembali perjuangan misalnya pada leluhur-leluhur kita, menang kembali perjuangan misalnya pejuang-pejuang kita yang telah misalnya bertaruh nyawa, bertaruh harta misalnya, keluarga misalnya, baik mereka misalnya yang langsung berhadapan dengan misalnya tentara Belanda atau nikah pada waktu itu misalnya, ataupun mereka juga yang misalnya yang bergerak di ada yang disebut dengan dapur umum. Nah, palang merah dan lain sebagainya. Nah, itu kali yang perlu, yang penting misalnya di masa-masa yang akan datang ini, Cek Jun.